Oke, kita lanjut lagi ya ke berikutnya. Nanti kita lihat nih, apa sih bedanya yang direct dengan yang indirect ya di slide berikutnya. Nah, jadi ini berdasarkan Markandia. Jadi kalau misalkan kalian baca beberapa buku yang memang tentunya berbeda-beda ya, tetapi secara umum ya sama gitu ya. Cuman kalau ini kita coba lihat dari Markandia nih ya. Ini ada value of environmental goods and services ya. Jadi ada market price available dan no market price available. Jadi pada prinsipnya sama tadi yang sudah disampaikan ya. Kita lihat ada harga pasarnya atau enggak gitu kan. Kalau misalkan ada ya udah pakai real market price approach saja gitu ya. Nah, jadi ini ya. Jadi kita lihat ada market price available, apakah no market price available? Ada. Kalau ini ada harga pasarnya, kalau yang ini tidak ada harga pasarnya, ya. Nah, kalau misalkan ada harga pasarnya, kita lihat ini efficient price enggak? Artinya apakah dia harganya terdistorsi ataukah tidak? Kalau misalkan dia harganya udah ada subsidi atau pajak ya, itu kan berarti artinya sudah terdistorsi ya, gitu kan? Atau mungkin harganya itu barangnya misalkan apa namanya itu ada impor atau misalnya seperti apa gitu kan. Nah, itu berarti artinya terdistorsi gitu ya. Nah, kalau terdistorsi ini berarti artinya bukan harga sebenarnya dari suatu sumber daya ya. Kalau yang efficient price ya berarti itu sudah bisa kita langsung pakai. Tetapi kalau misalkan dia terdistorsi ya, tadi misalkan ya, kalau kita lihat misalkan seperti BBM ya, premium misalkan, itu kan jelas udah terdistorsi misalkan ya. Ya kita tidak bisa menggunakan harga pasar itu gitu kan. Berarti kita harus menggunakan ya, harus menghitung shadow price-nya, harga bayangannya. Jadi harga bayangan ini kita harus mengeluarkan distorsi-distorsi tersebut gitu kan untuk memperoleh ya harga sebenarnya dari sumber daya gitu ya. Nah, ini shadow price juga sebetulnya ada bahasan tersendiri ya. Jadi memang apa namanya itu perhitungannya ada tersendiri gitu ya untuk shadow price. Tapi pada prinsipnya adalah tadi bagaimana kita mengeluarkan distorsi-distorsi tadi sehingga harga tersebut itu menggambarkan harga sebenarnya dari suatu sumber daya ya. Jadi kalau misalkan gampangnya katakanlah tadi ya harga BBM, harga premium misalkan 5.000 misalkan ya, ini contoh saja ya. Kemudian tapi itu sebetulnya ada subsidi 1.000 misalkan per liternya gitu kan. Nah, berarti kan harga sebenarnya itu yaitu 6.000 karena kan itu yang sudah dikasih subsidi 1.000 gitu ya. Jadi harga sebenarnya dari premium itu adalah 6.000 gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, kemudian yang no market price available, kalau tidak ada harganya, ya ini ada reveal tadi ya, kemudian ada no proxy available. Ini artinya ini yang tadi, yang state tadi, ya. Makanya kalau misalkan baca beberapa buku yang mungkin ada beberapa perbedaan istilah ya, tetapi maksudnya tadi ya, kalau reveal itu yang terungkap, artinya apa ya, implisit gitu ya, gitu. Nah, kalau yang state itu ya diungkapkan secara langsung gitu ya. Kalau tadi ditanya ya berapa rupiah gitu kan, jadi langsung benar-benar angkanya. Nah, kalau misalnya reveal itu, kalau ini kan eksplisit ya, secara eksplisit nih langsung disampaikan berapa, eksplisit ya, eksplisit. Nah, kalau ini implisit tadi ya, terungkap dari variabel tertentu. Kayak misalkan tadi contohnya yang biaya perjalanan misalkan ya, untuk mengungkapkan berapa sih nilai dari wisata alam misalkan, seperti itu. Nah, kemudian ini yang reveal, ini kita pecah lagi ada direct, ada indirect ya. Nah, direct itu kita lihat nih cukup banyak ya. Ada replacement cost ya. Ini replacement cost itu artinya biaya untuk
apa namanya itu replacement itu apa tuh? Kira-kira apa replacement? Mengganti ya, replace, menggantikan. Jadi misalkan contohnya yang paling banyak dicontohkan itu katakanlah mangrove ya. Mangrove itu salah satu layanan dari ekosistemnya apa? Misalkan mencegah terjadinya abrasi ya. Salah satu layanannya misalkan mencegah terjadinya abrasi. Nah, kalau semisal katakanlah mangrove itu rusak ya atau tidak ada ya, fungsi dari pencegah abrasi itu apa? Tapi yang artificial, yang buatan manusia ya. Teknologi apa nih gitu kan yang bisa menggantikan fungsi menahan abrasi dari si mangrove ya. Contohnya apa? Misalkan yang banyak dicontohkan adalah tanggul misalkan ya. Istilah bahasanya apa ya? Ya yang gampangnya tanggul lah gitu ya. Kita buat tanggul sepanjang misalkan berapa mil misalkan ya. Nah, kita buat gitu kan. Atau berapa kilometer misalkan ya. Nah, artinya ya, kalau misalkan kita buat tanggul itu juga bisa menahan abrasi. Tapi itu buatan manusia gitu ya. Nah, tapi fungsinya menyamai walaupun yang mungkin tidak akan sama persis gitu ya. Tetapi secara fungsinya ya teknologinya misalkan ya menggunakan itu ya. Jadi ini artificial nih ya buatan manusia. Nah, berarti pendekatannya adalah nilai ya, nilai dari layanan mangrove ya sebagai penahan abrasi itu kita bisa dekati dari biaya replacement tadi ya, biaya pengganti tadi. Ya, berarti biaya membuat tanggul tersebut ya. Nah, biaya membuat tanggulnya berapa? Nah, itu kita detailkan tuh bahannya ya. Mungkin kalau tanggul apa saja tuh misalkan ya. Ya semen mungkin ya, kemudian apa namanya itu pasir ya, kemudian apa namanya itu bata mungkin ya, kemudian juga tenaga kerjanya juga ya, kita hitung semua ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah nilai ya. Tapi ingat nih ya, ini nilai itu baru dari satu layanan, dari satu ekosistem mangrove, dari suatu ekosistem mangrove ya. Nah, itu replacement cost ya. Nah, kemudian ada cost of illness ya. Cost of illness ini adalah biaya kalau sakit ya. Katakanlah apa ya, fungsi kalau misalkan untuk menyerap apa ya, untuk polusi udara misalkan ya, pohon apa kawasan hutan misalkan ya, atau katakanlah RTH lah misalkan ya, ada RTH gitu kan. Nah, ada perumahan misalkan ya, kemudian juga ada pabrik misalkan ya, kemudian ada RTH misalkan. Nah, ini RTH ini bisa membantu misalkan ya menyerap polusi udara dari si pabrik tersebut gitu ya. Gitu, eksternalitas negatifnya gitu. Nah, ketika misalkan si RTH itu rusak ya atau misalkan tidak rusak misalkan ya, maka kan ada layanan yang hilang gitu ya, ada layanan yang hilang. Jadi atau ini sebenarnya tidak mesti rusak sih gitu ya, artinya seandainya ya, seandainya bisa juga ya, seandainya itu fungsi itu tidak ada ya atau hilang ya, maka misalkan ya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi misalkan ya tadi polusinya artinya tidak banyak yang bisa diserap gitu kan oleh si RTH tersebut gitu kan. Sehingga apa yang terjadi akan banyak masyarakat yang sakit gitu ya. Akan banyak masyarakat yang sakit misalkan ya, kemudian artinya kalau bisa banyak yang sakit maka di situ ada cost ya, ada biaya atau cost of illness di sini.
ya. Gitu. Kemudian ada substitute price ya, biaya pengganti. Biaya pengganti bukan di sini nih. Ini kalau ini harga substitusi. Harga ya, harga substitusinya. Jadi substitusinya apa sih? Penggantinya apa gitu kan? Alternatifnya apa gitu ya. Tapi ini yang bukan bukan artifisial ya gitu. Nah, itu substitusinya apa gitu. Nah, itu nanti kita bisa dekati dengan harga substitusinya ya. Nah, ini ada shadow project. Kalau shadow project itu ya misalkan tadi ya dengan biaya restorasi ya atau rekonstruksi ya. Jadi ini biaya dari project untuk apa tadi ya, merestore ya dari si ekosistem tadi gitu ya. Kemudian opportunity cost ya. Kalau ini ya jelas ini adalah the second best ya, the second best gitu kan. Alternatif kedua terbaik gitu kan. Kalau misalkan itu tidak menjadi ekosistem tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu hamparan hutan misalkan ya, nah itu kalau misalkan bukan hutan itu alternatif lainnya itu apa gitu kan? Gitu kan? Apakah pertanian misalkan ya, atau apakah pertanian kentang misalkan atau apa gitu ya? Nah itu second base-nya apa gitu kan? Yang punya nilai tertinggi kedua gitu kan? Nah itu opportunity cost-nya. Nah kemudian ada lagi productivity loss. Nah, ini juga kaitannya biasanya dengan illness ya, dengan kalau dia sakit. Kalau dia sakit ya maka di situ ada kehilangan produktivitas gitu kan, ada output yang hilang karena ya tadi ya orang tersebut sakit sehingga tidak bisa bekerja gitu kan, sehingga kan dia tidak bisa menghasilkan output ya. Kemudian ada human capital cost ya. Human capital cost ini lebih ke arah loss of earnings gitu ya, loss of earnings gitu ya. Jadi kalau misalkan ini juga sama sih biasanya kaitannya dengan yang sakit. Jadi kalau misalkan sakit itu bukan hanya biaya berobat ya, tetapi juga tadi ya ada kehilangan pendapatan kalau misalkan dia tidak masuk bekerja ya. Nah, itu juga nanti kalian kalau misalkan ngitung, nah itu harus hati-hati tuh. Jangan sampai misalkan kalau misalkan dia jualan misalkan ya, omset per harinya berapa sih? Misalkan omsetnya sehari misalkan 500.000 ya. Nah, itu kan kotor tuh ya. Kotor. Karena kan ada modal di situ kan, gitu kan. Maka kalian harus hitung gitu kan. Berapa modalnya gitu kan atau biayanya gitu kan. Kalau di ekonomi kan TC-nya gitu kan. Nah, maka yang dihitung itu adalah bersihnya. Misalkan yang bersihnya misalkan ya hanya atau biayanya misalkan modalnya 400.000, berarti bersihnya 100.000. Nah, berarti loss of earnings-nya itu ya 100.000 gitu. Nah, tapi kalau misalkan bukan jualan, katakanlah dia pekerja ya, pekerja. Nah, itu kalian harus tanya implikasinya kalau misalnya dia tidak bekerja apa. Katakanlah kalau misalkan PNS misalnya ya, itu kan kalau tidak masuk kerja misalkan, itu kan gaji tetap gitu ya. Tetapi apa yang hilang? Misalkan uang makan. Nah, uang makan berapa? Misalkan 35.000. Nah, berapa sakitnya? 3 hari, berarti 3 kali 35.000 misalkan. Jadi jangan misalkan kebanyakan suka, misal sebulan berapa Bu? Misalkan sebulannya misalkan pendapatannya 4 juta misalkan ya. Sakit berapa hari? Misalkan 5 hari, langsung dibagi saja gitu kan. Nah, itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati detail gitu ya. Jadi jangan asal misalkan gaji berapa sebulan, oh satu harinya sekian misalkan ya, jumlah hari kerjanya dalam satu bulan berapa, langsung bagi. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi tanya dulu dia kerjanya apa ya, karakteristiknya seperti apa. Nah, itu jadi benar-benar yang dihitung itu adalah loss of earnings-nya gitu ya. Nah, kemudian ada respon cost ya. Nah, ini biaya responnya. Nah, ini emang agak mirip-mirip nih ya dengan apa namanya itu
dengan shadow project gitu ya, tapi ini lebih ke apa ya, responnya gitu ya. Ketika ada misalkan suatu kerusakan, maka tentu akan ada respon di situ. Nah, tergantung responnya seperti apa, nah itu ada biaya yang timbul misalnya ya. Apakah itu apa namanya itu, memperbaiki jalan yang rusak, misalkan kalau misalkan ada longsor misalkan ya, atau ya tergantung nanti seperti apa responnya gitu ya. Kemudian ada aid cost ya, biaya bantuan ya, kemudian ada cost price. Ini sih jarang ya, sebetulnya jarang ya. Tapi pada prinsipnya adalah kita perlu menginventarisir ya, terutama kalau misalkan nanti kalian menghitung kerusakan ya. Tapi kalau misalkan untuk penilaian, ini potensi tadi yang saya katakan, ini pendekatan. Jadi belum tentu terjadi kerusakan gitu ya. Tidak mesti harus ada kerusakan dulu baru kita hitung gitu ya. Tetapi kita mendekati ya. Kalau semisal itu rusak ya atau hilang jasanya, maka apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, itu yang pendekatannya itu gitu ya. Nah, kalau indirect proxy itu tadi yang sudah disinggung nih, ada travel cost, TC. Ya, nah ini juga nanti ada jenisnya lagi nih, ada individual, ada zonal ya. Kalau individual itu kita banyak primer, kalau zonal itu kita banyaknya sekunder ya. Jadi tidak perlu mengandalkan banyak data primer, tapi lebih banyak datanya sekunder gitu ya. Tapi balik lagi kalau data sekundernya tidak tersedia juga kan jadi bingung juga. Kalau yang primer memang kita butuh waktu ya lebih lama gitu ya, butuh tenaga lebih banyak effortnya, tetapi jelas pasti ada gitu kan. Kalau yang sekunder kan tergantung daerahnya apakah dia datanya punya atau enggak. Nah, ini TC tadi yang saya katakan, yang saya ceritakan ini pendekatannya adalah biaya perjalanan ya. Nanti di sini itu ya, nah biasanya nanti ada functionnya. Jadi nanti kalian buat model dulu, kalian buat regresi. Jadi kalau misalkan kalian udah dapet belum tuh ya ekonomi trika gitu ya, nah nanti kalian menggunakan mengaplikasikan itu gitu ya. Nanti ada TC ya, kita ini TCM ini nanti di sini kita pakai model fungsi permintaan dulu gitu ya. Nanti ada Y-nya, Y itu adalah jumlah kunjungannya. Nanti di sini intercept-nya ya, ini slope-nya. Kemudian misalkan ini tadi B1TC. Nanti ada, jadi ini adalah jumlah kunjungan ya. Jumlah kunjungan karena kan ini fungsi permintaan nih. Ini TC ya, ini cost ya. Kemudian ada misalkan apalagi nih, misalkan pendapatan ya, pendapatan si respondennya ya, tergantung dari income-nya misalkan ya, kemudian ditambah misalkan kualitas lingkungan di lokasi wisatanya misalkan ya, kemudian ditambah lagi apa namanya itu lokasi substitusinya, wisata substitusinya misalkan ya, ditambah lagi misalkan usia, bisa jadi kan kalau wisata itu tergantung dari macam-macam kan jenis wisatanya gitu dan seterusnya. Jadi kita nanti buat model ini ya. Nanti setelah itu nanti kita tujuan utamanya adalah memperoleh slope ini. Nanti dari slope ini kita bisa mendapatkan nilai ya surplus konsumen. Ya, surplus konsumennya berapa. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar jadi nilai wisata, nilai ekonomi dari wisata gitu ya. Jadi ini baru satu item gitu ya. Nah, kemudian ada hedonic price tadi yang sudah saya singgung juga. Kalau ini juga sama nih ya. Nah, kalau ini memang agak sedikit lebih panjang tahapannya ya karena menggunakan regresinya 2 kali gitu ya. Nah, ini kalau yang ini Y-nya itu adalah harga lahan ya, harga lahan ya, bisa harga lahan, bisa harga rumah ya, atau properti, tergantung mana yang akan kita nanti dekati gitu ya. Gitu. Nanti Y misalkan ya sama dengan apa sih yang mempunyai harga lahan atau rumah dan properti ya. Nanti konteksnya adalah kita mencari
atribut lingkungan yang akan kita nilai, gitu ya. Jadi ini dianalogikan kalau misalkan harga ya, harga misalkan kalau harga rumah gitu kan, harga rumah itu kan terdiri atau dipengaruhi ya dari banyak faktornya gitu kan, dari luas rumahnya misalkan ya, kalau luas lahannya, kemudian jumlah jendelanya misalkan ya, jumlah kamarnya, jumlah kamar mandinya misalkan, garasi dan seterusnya gitu ya. Atau mobil gitu kan, kayak harga mobil juga kan harga itu tergantung dari misalkan mesinnya gitu kan, cc-nya gitu ya, kemudian jumlah kursinya misalkan gitu ya. Jadi artinya nanti kita melihat nih faktor-faktor yang mempengaruhi di sini gitu kan. Misalkan katakanlah kalau lahan yang misalkan jarak ke pasar misalkan ya, kemudian luasnya misalkan ya, kemudian tergantung misalkan jarak kalau misalnya ke TPST, misalnya kita ingin melihat nih pengaruh dari kualitas air masyarakat yang di sana nih, misalnya yang dekat dengan TPA misalnya tempat pembuangan akhir sampah misalkan ya, kita ingin melihat nih gitu kan. Nah, berapa nih pengaruh dari si atribut lingkungan tersebut. Nah, berarti nanti kita mencari nih ya variabel-variabel ini. Tapi memang ini tidak langsung seperti ini. Kalau TCM kan langsung nih ya seperti ini. Kalau ini kita ada dua tahapan ya, jadi agak panjang gitu ya. Tetapi pada intinya adalah kita ingin melihat ya nilai ya pengaruh dari atribut lingkungan terhadap harga. Nah, harga ini kan kita punya datanya. Nah, jadi kita ingin lihat nih nilai dari si atribut lingkungan itu dengan pendekatan tadi melihat dari si hubungan antara harga lahan atau harga properti dengan atribut lingkungan. Gitu ya. Jadi kita mendekati dari ini gitu kan. Jadi kita ingin melihat nilai dari atribut lingkungan atau SDAL di sini gitu kan dengan pendekatan harga properti. Nah, kemudian ada perbedaan upah ya. Kemudian residual value ya, nilai sisa ya. Kemudian ada implicit value ya. Ini sih agak jarang ya gitu ya, tapi ya bisa juga nanti digunakan ya kalau misalkan sesuai. Nah, kemudian untuk yang no proxy available ya atau state yang tadi dinyatakan langsung, ini ada CV dan AM. Nah, ini sebetulnya jarang disampaikan ya. Jadi ini mungkin di level yang udah advance ya, di S1 juga tidak diajarkan ini ya. Nah, ini yang paling banyak itu adalah yang CV ya, contingent valuation. Tadi yang saya sampaikan, tadi yang saya contohkan ya, basisnya tadi WTP atau WTA ya. WTP atau WTA. Nah, ini banyak nih modelnya ya, ada CVM ya, ada di CVM itu ada yang CVM-nya yang non parametrik, ada yang parametrik ya. Kalau non parametrik itu artinya kita hanya mencari nilai tengah aja ya atau rata-ratanya gitu ya dari si WTP gitu ya. Jadi kita lihat berapa responden, nanti kita lihat nilai tengahnya saja. Nah, kalau di sisi VM ya ini kemudian ada parametrik. Contohnya di sisi VM misalkan. Nah, ini kalau ini pakai model juga. Jadi kita tetap diolah lagi pakai model gitu ya. Nah, kemudian juga ada CCM ya, contingent choice modeling. Nah, kalau ada beberapa alternatif, jadi kita menilai sekaligus dari berbagai macam layanan gitu. Kalau tadi kan satu-satu, nah kalau ini bisa sekaligus gitu. Nah, ini banyak nih ya jenisnya ya, dan ini juga akan kalian peroleh tapi nanti mungkin di PSDA 2. Nah, kita lihat ini ketutup ya. Nah, ini barang atau jasa lingkungan ya. Ini kalau tadi Markandia nih ya, kalau tadi kan Markandia. Nah, kalau yang ini ada lagi Dixon and Bojo ya 1988. Wah, ini udah
sangat lama ya. Pasti kalian belum lahir ini ya. Nah, ini ada perubahan produksi ya, dapat terukur ya. Kalau iya, maka kita lanjut ke bawahnya. Ya, apakah harga pasar tersedia? Jika iya, maka gunakan pendekatan perubahan produksi dengan harga pasar ya. Tapi kalau misalkan perubahan produksi tidak terukur ya, maka ini langsung ke perubahan kualitas lingkungan di sini ya. Nah, tetapi kalau misalkan perubahan produksinya dapat terukur tetapi harga pasar tidak tersedia, maka ini tadi ya, pasar pengganti ya, harga bayangan ya. Nah, ini apa nama itu? Kalau misalkan harganya tadi ya, harga pasar, harga bayangan ini sebetulnya ya relatif sama ya dengan yang tadi Markandia gitu kan. Kalau tadi kan efisien price sama distorsi price ya gitu. Nah, kalau yang terdistorsi maka dia pakai harga bayangan. Nah, kemudian kalau dia tidak dapat terukur perubahan produksinya, maka ini perubahan kualitas lingkungan nih ya. Habitat. Kalau habitat ini bisa opportunity cost, replacement cost, land value approach ya, atau HPM tadi ya. Kemudian ini CVM. Bisa juga CVM. Ya. Kualitas udara dan air ada keefektifan biaya pencegahan ya. Jadi ini bisa pakai cost effectiveness-nya ya. Kalau ini pengeluarannya saja, kemudian biaya pergantian atau relokasi ya. Kemudian kalau kesehatan ya, kalau misalnya sakit ya berarti dia ada biaya pengobatan, kemudian ada kehilangan pendapatan ya, atau kematian, ada keefektifan biaya pencegahan atau modal manusia ya. Kalau rekreasi ini ada TCM, bisa juga CVM ya. Jadi rekreasi ya atau wisata itu bisa juga tidak mesti pakai TCM juga, bisa pakai CVM, bisa pakai CVM juga gitu ya. Karena mungkin kan kita balik lagi ya, tergantung dari karakteristik dan ketersediaan data di sana gitu ya. Nah, kalau misalkan katakanlah di sana baru potensial ya berarti kita tidak bisa pakai TCM, berarti pakai CVM gitu ya. Nah, ini secara umum sama sih ya dengan yang tadi yang Markandia tadi ya. Jadi yang si Dixon and Bojo ini secara umum ya sama gitu ya. Cuman memang kalau tadi kan yang pengelompokannya saja yang apa cerita awalnya saja berbeda, tetapi macam-macam metodenya ya secara umum sama. Nah, kemudian ini metode real market price, ini pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menilai aset barang dan jasa XDHL menggunakan harga pasar sesungguhnya ya. Dapat dilakukan bagi SDR yang diperjualbelikan di pasar ya. Konsep umumnya adalah revenue ya. Tapi di sini artinya lebih ke yang bersihnya gitu ya. Atau istilahnya pendapatan ya kalau di apa nama itu atau profit gitu ya. Atau kalau di sumber daya kan istilahnya rent sebetulnya ya kalau di sumber daya alam lingkungan. Nah, jadi di sini nih. Jadi kalau pakai real market price ya nilainya adalah quantity ya dikalikan price-nya dikurangi dengan cost of extraction-nya ya. Jadi kalau misalkan di ekonomi yang secara umum ya makanya kan kalau rent itu kan analogi dengan profit ya. Nah, kalau diumumkan ini adalah total revenue ya dikurangi dengan total cost ya. Nah, nanti dalam perhitungannya, nah itu juga bukan kalau misalkan nanya ke responden itu berapa Bu biayanya, gitu ya, atau apalagi langsung menanyakan berapa keuntungannya, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan bertanya, maka kalian harus merinci, ya, merinci betul, gitu kan. Kalau misalkan ya kuantitinya, misalkan dari setiap sumber daya alam, misalkan katakanlah di mangrove misalkan ya ada ikan kan ada jenisnya tuh, harganya kan beda-beda. Nah, kalian
tulis misalkan ikan apa nama itu, ikan A misalkan ya, ikan B, ikan C dan seterusnya ya. Kemudian ada udang misalkan ya. Itu dirinci satu-satu berapa jumlahnya ya, berapa harganya ya. Nah, itu jadi nanti kalau misalkan kalian melakukan perhitungan ya pakai remarket price, maka ini harus ada didetailkan gitu kan, didetailkan. Jadi bukan hanya berapa Pak total jumlah ikannya ya, katakanlah adalah misalkan 1 kintal misalkan. Berapa Pak total penjualannya misalkan? Misalkan 5 juta ya. Jadi nggak bisa seperti itu, tapi kalian harus rinci. Oh, ikannya apa saja tuh Pak? Misalkan dari 1 kintal itu jenisnya ya. Nah, itu dirinci kalian. Berapa harga jual dari masing-masing ikan? Jadi itu harus dirinci ya. Termasuk biayanya ya. Biayanya kalau misalnya ada biaya ekstraksinya ya. Nah, biaya ekstraksi. Nah, ini juga sama. Biaya itu kan kita pecah ya. Kalau di ekonomi itu ada yang namanya total variable cost dan ada total fixed cost ya. Nah, ini harus kita pecah tuh ya. Ada yang masih ingat nggak apa bedanya TVC dengan TFC? Izin menjawab, Bu. Ya, halo. Seingat saya mengenai TVC dan Oh, TFC ini, Aditya. Oke. ya Bu, Aduh, di saya putus-putus ya. Sinyal apakah saya apa ya? kurang bagus Bu suaranya? Iya, udah ada. Oh. Oke. Kalau TVC ini kan variable cost, yang mana variabel itu terdiri dari beberapa hal-hal yang mempengaruhi. Variable cost ini tidak selalu ada gitu. Bisa dalam suatu hal itu ada, bisa dalam suatu hal itu tidak. Jadi tidak terlalu ada. Nah, berbeda dengan fixed cost yang mana itu biaya yang selalu ada, yang selalu berperan dalam setiap produksinya yang ada atau yang menciptakan nilai atau sebuah produk tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, boleh dicontohkan nggak Aditya? Kalau misal fixed cost tuh kayak mungkin biaya mesinnya Bu, listrik gitu yang selalu per bulan ada, kontrakan untuk apa kayak pabrik, pajaknya atau kontrakan yang dipakai per bulan gitu. Oke, Kalau variable oke, cost seperti bahan-bahan produksinya Bu, kalau mau tambah bahannya bisa lebih banyak kayak gitu Bu. oke. Baik, baik. Terima kasih Aditya. Ada satu orang lagi aja, satu orang lagi. Ada yang mau nambahkan nggak? Bedanya TVC dengan TFC. Itu siapa tuh? Coba Rifandi. Nggak nambahin sih Bu. Kalau saya menurut saya itu yang kalau variable cost itu, TVC variable cost itu biaya yang bisa berubah sama aja kayak yang dibilang yang Aditya tadi. Biaya yang bisa berubah tergantung dengan produksinya seperti bahan baku dan lain-lain. Nah, sementara variable fixed cost itu harga yang total cost biaya yang tidak berubah-ubah gitu. Ya, seperti tadi itu biaya kontrak untuk pabrik mungkin atau yang ya pokoknya tidak berubah lah yang selalu segitu harganya gitu. Oke. Kalau gaji itu masuk apa? Gaji itu menurut saya masuknya ke variabel Kenapa? karena kan karena uh, uh, apa namanya karyawan itu kan masuk ke dalam faktor produksi Bu ya, jadi ya bisa berubah-ubah gitu, kita butuh karyawan berapa jadi ya berubah lagi nanti. Oke. Ya. Baik, baik. Oke, makasih Rifandi. Oke.
sudah diganti ya sama jumlahnya ya tergantung jumlah yang dihasilkan ya, makanya bisa berubah-ubah ya. Kalau misalnya produksinya mau banyak ya maka biayanya juga makin banyak gitu ya. Kalau mau produksi misalkan 10 apa nama itu, kalau misalkan yang gampang ya, misalkan katakanlah kalau mau produksi 10.000 unit mobil misalkan ya dengan 100 unit mobil, ya jelas itu akan berbeda biayanya gitu ya. Nah, tetapi kalau fixed cost, nah itu tidak tergantung dari jumlah output ya. Mau produksinya 1.000, mau produksinya 10.000 ya, ya fixed cost-nya tetap segitu aja misalkan ya. Itu biayanya tetap segitu-gitu aja. Misalnya tadi sewa ya, sewa bangunan misalkan ya. Gitu. Nah, itu ya berarti kalau misalkan katakanlah satu bangunan itu misalnya satu pabrik itu misalkan ya satu bangunan misalkan kapasitas maksimumnya 10.000 misalkan ya, tetapi kan kita sesuaikan permintaannya misalkan mungkin hanya 5.000, 7.000 misalkan ya, atau 8.000. Nah, tapi maksimumnya 10.000. Nah, tapi kan biaya sewanya tetap sama misalkan ya. Nah, kalau listrik misalkan ya, listrik itu ya tergantung apakah listrik itu dalam konteks apakah listrik itu menjadi salah satu jadi bahan baku utamanya atau tidak. Kalau misalnya terkait dengan produksi ya, semakin banyak produksi biaya listriknya juga makin mahal, ya berarti itu masuknya variabel. Tapi kalau misalkan listriknya hanya untuk kantornya mungkin ya, nah itu ya masuknya fixed cost ya, termasuk dari penyusutan ya, penyusutan alat-alat. Nah, ini yang jangan sampai lupa ya. Biasanya yang suka kelupaan itu di fixed cost itu adalah penyusutan ya atau depresiasi ya. Nah, itu perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena kita kan menghitungnya satu titik waktu ya. Kecuali kalau kita ngitungnya intertemporal ya, kayak misalnya cash flow itu kan kita masukkan investasinya gitu kan, investasi. Nah, kalau di sini kan investasinya kalau kita masukkan itu kan menjadi apa namanya itu menjadi overestimate kan, overestimate nantinya untuk biayanya. Sehingga yang kita masukkan adalah depresiasi ya. Karena kalau nggak dimasukkan juga kan kita tetap perlu alat, perlu mesin, tetapi kan itu juga tidak habis pakai ya. Mesin katakanlah tidak setahun sekali kita ganti gitu kan, mungkin ada yang 5 tahun sekali, ada yang 10 tahun sekali gitu ya. Nah, itu juga kan ada nilainya gitu kan, sehingga kita perlu perhitungkan. Tetapi kalau kita masukkan nilai nilai belinya, itu juga kan menjadi overestimate tadi ya, terlalu tinggi biayanya gitu kan, tidak tepat, sehingga kita perlu menghitung depresiasinya. Nah, ini yang jangan lupa nih, depresiasi ini harus masuk ke dalam bagian dari total fixed cost ya. Nah, kemudian ini metode reveal preference direct proxy nih ya. Dua karakteristik utama, yang pertama itu adalah pendekatan berbasis biaya ya, cost based approach. Jadi real ini tadi ya, cost based approach berdasarkan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan ya. Kemudian pendekatan berbasis perubahan produksi atau produktivitas, production function approach ya, berdasarkan perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik ya, dose response relationship yang ada antara perubahan lingkungan dan reseptor ya. Nah, teknik cost based method ini replacement cost ya. Tadi yang contohnya tanggul itu ya, yang sudah saya contohkan tanggul sebagai pengganti ya fungsi atau layanan dari mangrove ya, salah satu layanan ya, karena layanannya kan banyak. Kalau damage cost avoided itu adalah tadi ya, seandainya ya si mangrove itu rusak ya, maka misalkan ya fungsi abrasi hilang ya, sehingga kalau misalnya terjadi abrasi maka akan
terjadi banyak kerusakan karena mungkin di sana ada suatu pemukiman yang mungkin bisa nyampe ke sana gitu kan, sehingga banyak yang rusak di situ. Nah, biaya-biaya kerusakan itu ya yang fisik gitu kan. Nah, itu dinamakan dengan damage cost avoided ya. Itu ya. Atau tadi misalkan kalau seandainya misalkan tadi ya hutan misalkannya dia sebagai fungsinya sebagai apa? Mencegah banjir atau longsor, misalnya mencegah longsor ya. Kemudian seandainya fungsi pencegah longsor dari hutan itu hilang, maka yang terjadi ya apa yang terjadi? Longsor, kemudian banyak rumah rusak, jalan-jalan rusak, jembatan rusak gitu kan. Nah, itu kan ada biaya untuk memperbaiki rumah, biaya memperbaiki jalan, biaya memperbaiki jembatan. Nah, itu adalah pendekatan dari damage cost avoided ya. Itu. Nah, kemudian ada preventive expenditure. Kalau ini mencegah ya, mencegah atau mitigasi ya sifatnya tuh. Sifatnya mitigasi. Ini ada istilah lain sih, preventif itu apa ya? Ada istilah lainnya ya, tapi ini intinya adalah kita mencegah agar tidak terjadi. Ya, misalkan katakanlah kalian mungkin pernah melihat ada lahan miring ya, lahan yang kemiringannya cukup curam gitu ya, itu tapi ditanami tanam pertanian itu dibuat terasering gitu ya, terasering. Nah, itu adalah salah satu pengeluaran ya preventif ya agar tidak terjadi tadi longsor gitu ya. Jadi kalau ini contohnya tadi ya terasering ya. Kalau ini adalah contohnya tadi ya kerusakan apa rumah ya, biaya kerusakan rumah ya, berarti biaya perbaikan rumah, kemudian jalan ya, jembatan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ini kan contohnya adalah tanggul ya yang tadi. Nah, atau human capital approach ya tadi ya. Ketika terjadi longsor ya, kemudian ada atau kemudian banjir ya, kalau misalnya ketika longsor atau banjir maka dia harus ya memperbaiki rumahnya ya, maka dia menjadi hilang waktunya untuk bekerja ya. Ketika dia tidak bekerja maka dia kehilangan pendapatan ya yang biasanya dia peroleh ya, karena dia rumahnya rusak atau yang rusak maka dia harus memperbaiki rumah, maka dia tidak bisa bekerja, maka dia tidak bisa berdagang, katakanlah misalkan dia biasanya berdagang ya, dia omsetnya biasanya sehari misalkan 100.000 ya, maka dia kehilangan uangnya ya tadi ya 100.000 gitu ya. Jadi ini ya loss of earnings gitu. Atau kemudian misalkan karena tadi mungkin ada yang jadi sakit ya, terkena longsor atau mungkin banjir ya, dan seterusnya. Nah, ini sakit sehingga ada biaya berobat ya. Biaya berobat tadi yang saya katakan bukan hanya membeli obat, tetapi dari rumah ke puskesmas ya. Ongkosnya berapa tuh ke puskesmas? Bolak-balik dari rumah ke puskesmas balik lagi ke rumah. Katakanlah 20.000. Terus bayar puskesmasnya misalkan 5.000 ya, karena dia tidak ada BPJS misalnya 5.000 misalkan ya. Kemudian obatnya 20.000. Berarti 20.000 tambah 20.000 tambah 5.000, 45.000. Gitu contohnya. Jadi bukan hanya sekadar beli obatnya ya, tetapi biaya pengobatan gitu ya. Nah, jadi ya namanya kan ekonomi itu kita hitung semua gitu kan, semua diperhitungkan gitu ya. Oke. Nah, asumsi ya, aset barang dan jasa SDAL yang tidak dipasarkan mempengaruhi preferensi individu yang diungkapkan ya.
melalui barang atau jasa lain yang dipasarkan. Ya, teknik utama dalam review indirect proxy methods itu travel cost method dan hedonic price method. Ini ya yang tadi sudah saya jelaskan. Ini penjelasan detailnya ya, menggunakan proxy biaya transportasi ya atau biaya perjalanan, terutama untuk menilai lingkungan pada objek-objek wisata. Nah, ini udah banyak nih ya studi pakai TCM ini ya, nanti kalian bisa search. Tapi nanti sih ini fokusnya bukan ke sini ya. Kita masih yang sifatnya direct, yang indirect nanti. Asumsi TCM ini biaya perjalanan dan waktu yang dikorbankan para wisatawan untuk menuju objek wisata dianggap sebagai nilai lingkungan yang dibayar oleh para wisatawan. Ya. Kemudian hedonic price method ini dikenal juga sebagai pendekatan nilai properti, ya, atau property value method, ya. Penilaian lingkungan berdasarkan perbedaan harga lahan atau harga rumah. Tadi ya, harga properti, ya. Kemudian dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Tadi ya, atribut lingkungan. Ya. Makanya kita mendekati dari sisi itu. Gitu. Nah, kita masuk nih ke state preference method. Ya. Pendekatan ini merujuk kepada berapa yang bersedia dibayarkan individu untuk mendapatkan suatu manfaat. Ya, SDL atau willingness to pay. Atau berapa yang bersedia diterima sebagai kompensasi atas kerusakan SDL atau WTA. Ya, jadi bisa pendekatan WTP, bisa pendekatan WTA. Tapi biasanya memang kalau di sosial ya kita banyaknya ini nih WTP ya. Karena kalau WTA ya kecenderungannya kan kita ingin memperoleh nilai yang sebesar-besarnya walaupun dalam pertanyaannya kita desain misalkan nilai minimum gitu kan, nilai minimum, tapi ada kecenderungan nilainya itu dibesar-besarkan gitu kan. Nah, tapi kalau WTP ya WTP juga sama sih, ada kecenderungan kecil gitu kan, tetapi biasanya lebih banyak digunakan adalah WTP. Nah, teknik yang paling banyak digunakan adalah CVM ya. Nah, ini digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi SDL yang memiliki nilai pasar ataupun tidak memiliki pasar, misal jasa keindahan. Jadi emang kelebihan CVM, makanya kalau misalkan kalian lihat ini banyak sekali nih yang pakai CVM dengan berbagai macam jenisnya. Ini kalau dirinci yang tadi saya singgung, banyak nih jenisnya CVM ini gitu kan. Mulai dari DC ya, ada mungkin yang parametriknya, non parametriknya ya, non parametriknya kan ada ada KMT ya, kemudian ada berbagai macam lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada metode secondary atau benefit transfer ya. Jadi tadi ya ada, kalau berarti tadi ada real market price ya. Real market price itu tadi ya pakai harga pasar saja langsung, tapi kalau terdistorsi ya berarti pakai harga bayangan ya. Kemudian ada refill ya, kemudian ada state atau non proxy tadi ya, non proxy tadi atau state. Kemudian ada yang namanya benefit transfer gitu ya. Tadi kan kita udah real market price, kemudian refill itu kan direct dan indirect ya, kemudian state. Nah, sekarang ada benefit transfer ya. Apa itu ya? Yaitu digunakan, metode benefit transfer ini digunakan untuk menduga nilai ekonomi SDL dengan cara meminjam ya hasil studi ya, meminjam atau mentransfer ya hasil studi atau penelitian di tempat lain yang mempunyai karakteristik dan tipologinya sama atau hampir sama. Jadi kita mentransfer, meminjam data yang sudah ada dari hasil penelitian sebelumnya. Misalnya kalian mau mengestimasi nih, gitu kan, berapa sih nilai dari kawasan mangrove, ya, ekosistem mangrove, mulai dari
nilai pencegah abrasi, nilai penyerap karbon, kemudian misalkan nilai untuk habitatnya ya, kemudian penyedia pakan ikan, ya, kemudian pemijahan ikan dan seterusnya. Nah, itu kan udah banyak tuh penelitian di tempat lain, ya. Nah, ternyata misalnya di tempat kalian itu karakteristiknya hampir sama nih, udah ada di penelitian sebelumnya. Nah, kalian bisa meminjam, mentransfer. Kita lihat nih misalnya dari penelitian sebelumnya, oh penyerapan karbon untuk mangrove, kan itu ada jenis spesies khususnya ya, pohonnya apa, saya lupa namanya apa. Nah, itu misalkan penyerapan karbonnya misalkan nanti tinggal konversi nih. Di sini ada berapa hektar di tempat kalian? Di tempat kalian misalkan ada 15 hektar. Ya, 15 hektar. Misalkan penyerapan karbonnya misalkan per hektarnya 100 ya. Berarti 100 kali 15 gitu. Nah, itu transfer ya. Kemudian nilai yang lain. Tapi tentu di sini ya karakteristik dan tipologinya sama, hampir sama. Jadi jangan mentransfer misalkan dari hutan tropis dengan hutan subtropis. Misalkan kalau ada nih penelitiannya tentang hutan juga nilai ekonomi ya, tapi misal dari jurnal internasional misalkan, ternyata hutannya bukan hutan tropis, ya itu kan berarti terlalu jauh misalkan ya. Nah itu tidak bisa juga seperti itu. Jadi harus dilihat dulu karakteristiknya. Apalagi kalau misalkan katakanlah pakai CVM ya, dengan pendekatan WTP, willingness to pay, misalnya untuk konservasi penyu misalkan ya. Misalkan katakanlah kalian yang pakai hasil studinya yang ada di Amerika misalkan. Ya itu kan karakteristik masyarakatnya, kesejahteraannya cukup jauh ya sama di kita gitu kan. Nah, karena kan tadi kesediaan membayar kan salah satu faktornya juga dari income juga kan. Kalau pendapatan makin tinggi, ya pasti kita kesediaan konservasinya juga akan makin besar karena kan kemampuannya juga makin besar. Kalau di masyarakatnya yang mungkin ya pendidikan pendapatannya juga tidak terlalu tinggi misalkan ya, nah mungkin tidak terlalu tepat ya. Misalkan kita cari kalau Malaysia ya mungkin masih bisa ya. Oh di Malaysia sudah ada nih misalkan ya, atau misalkan tentang apa yang mungkin masih jarang misalkan. Jadi perhatikan nih karakteristik dan tipologinya harus hampir sama. Ya kalau sama persis memang agak susah gitu ya, tapi minimal hampir sama. Jangan terlalu jauh ya. Nah, tapi ini nanti secara teknisnya juga nanti akan kalian dapatkan juga ya, nanti itu tidak serta-merta langsung ya, nanti ada adjustment yang harus kita lakukan, kemudian kita ukur juga tingkat errornya seperti apa. Kalau misalkan di bawah 25% masih bisa kita pakai, tapi kalau misalkan errornya terlalu besar, nah itu juga kita tidak bisa pakai nilai tersebut gitu ya, karena kan terlalu jauh gitu. Nah, metode ini digunakan ya. Kenapa? Karena ada kalanya terdapat banyak kendala dalam perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam secara langsung ya. Kendala keuangan ya. Jadi kalau misalkan kita mau menilai secara utuh ya tentunya kan pasti butuh biaya yang cukup banyak, misalkannya waktu juga kan. Misalkan satu nilai saja kan misalkan dari satu value misalkan ya, itu respondennya berapa gitu kan. Mungkin yang lain kan nanti misalkan untuk ikan misalkan nelayan yang diwawancara misalkan ya, terus yang lain masyarakat. Nah itu udah belum nanti stakeholder dan seterusnya. Nah, itu kan butuh waktu ya, kumpulan data atau kendala lainnya ya. Atau misalkan kita kadang ada juga misalkan kalau ada kepentingan misalkan di institusi, misalkan kita butuh yang namanya perhitungan cepat ya, tapi ya perhitungannya ya karena diburu-buru untuk dari sisi waktu misalkan. Nah, kita bisa pakai benefit transfer gitu. Nah, tapi ini istilahnya benefit transfer itu adalah the last choice gitu ya, pilihan terakhir. Kalau sudah mentok gitu ya,
kalau ada kendala-kendala ini gitu. Karena kenapa? Karena ya biasnya tentunya akan menjadi lebih besar. Kalau yang teknik yang tadi kan itu jelas, tahapannya jelas. Kita mencari sendiri datanya gitu kan, kita wawancara sendiri dan seterusnya. Kalau ini kan kita benar-benar sekunder gitu kan, kita mensitasi ya dari penelitian terdahulu, kemudian kita lakukan adjustment. Nah, ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tadi ya yang saya sampaikan. Ini penting, ini menjadi penting, bukan berarti langsung pindahkan angkanya sama persis, tidak. Kita perhitungkan inflasinya, ya, kita perhitungkan elastisitasnya, ya. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian. Dikarenakan kebanyakan kajian dilakukan di negara maju, ya. Walaupun mungkin sekarang udah relatif banyak juga ya, mungkin beberapa yang memang belum gitu kan. Kemudian penyesuaian yang perlu dilakukan diantaranya pendapatan per orang, hak milik, ya, harga tanah, institusi, budaya, iklim, SDA, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kita masuk ke bagian terakhir, tahapan penilaian ekonomi SDL. Tahap pertama, ya, penentuan daerah atau wilayah akan dievaluasi. Jadi tentukan dulu nih. Biasanya nanti tugasnya seperti itu ya di akhir biasanya di akhir mini projectnya ya biasanya nanti kan kalian melakukan penilaian ya atau evaluasi dari SDL. Nah, nanti kalian tentukan dulu ya, tentukan daerah atau wilayah yang akan dievaluasi ya. Biasanya yang pastinya di daerah kalian gitu kan karena akan menjadi lebih mudah kan gitu untuk segala prosesnya gitu kan karena nanti kan ada proses wawancara dan seterusnya gitu ya, secara mandiri tentunya. Nah itu tentukan tuh ya yang akan dievaluasinya untuk mengetahui cakupan wilayah yang dapat dinilai potensi sumber daya alamnya, pola pemanfaatannya, ya kondisi sosioekonomi terkait dengan pemanfaatan dan identifikasi narasumber yang akan menjadi instrumen penilaian. Jadi ini tentukan dulu nih yang ini gitu ya. Kalau misalnya di kalian ada mangrove ya bisa aja mangrove. Atau misalkan ada hutan ya atau taman nasional atau mau misalkan yang lain ya disesuaikan apa potensinya gitu ya. Nah kemudian yang kedua penentuan tujuan ya untuk mengetahui tujuan atau sasaran penilaian apakah untuk menghitung nilai ekonomi total. Kalau ini yang secara idealnya ya TEV ya kemudian menghitung biaya ganti rugi neraca sumber daya alam, AMDAL, dan lain-lain ya. Jika tujuan evaluasi untuk menghitung TEV dilanjutkan dengan tahapan berikutnya ya. Nah, tahap ketiga identifikasi permasalahan ya. Kenapa? Karena tidak semua komponen SDL itu ya atau kerusakan lingkungan dapat dievaluasi karena berbagai keterbatasan. Jadi kalau misalkan ya tadi ya yang disinggung di awal, maka perlu dibuat skala prioritas berdasarkan hasil identifikasi ya untuk kemudian bisa dibuat matriks kualitatif yang sesuai. Jadi ini ya, jadi yang disinggung tadi memang yang disebut total itu bukan artian benar-benar seluruhnya ya, tetapi tadi komponen yang si use value dan non use value dan tentunya tadi ya skala prioritas gitu kan karena ini kan adanya keterbatasan gitu ya kalau ada keterbatasan. Nah, biasanya sih yang signifikan gitu ya. Kalau misalnya tidak terlalu signifikan, nah itu biasanya bisa kita skip gitu ya. Tapi kalau misalkan yang signifikan, tentunya kita harus menjadi prioritas itu untuk dimasukkan ke dalam perhitungan TEV. Nah, ini nanti matriks kita buat ya list servicesnya atau jasanya atau layanannya kita detailkan ya mulai dari pengelompokannya tadi ya yang direct, indirect ya atau tadi ya dari yang si directnya yang provisioningnya apa ya kemudian kulturalnya apa ya regulatingnya apa nah itu kita list dulu tuh apa saja. Nah kemudian identifikasi jenis dan sebaran SDL ya di mana SDL bisa berada dalam berbagai bentuk ekosistem ya tiap ekosistem memiliki fungsi yang berbeda sehingga akan memiliki nilai yang berbeda ya diperlukan identifikasi jenis dan sebaran dalam berbagai ekosistem tersebut. Lalu
Setelah jenis dan sebaran SDL diketahui, ya, fungsi dan manfaat, ya, kemudian pisahkan antara manfaat ekstraktif dan non ekstraktif. Nah, ini juga dibuat matriks. Jadi memang enaknya dibuat matriks gitu ya. Satu saja sebetulnya ya matriksnya, tapi mencakup tadi berbagai aspek tadi. Kemudian baru tahap 6 itu penentuan metode valuasinya ya. Setelah fungsi dan manfaat teridentifikasi, baru kita tentukan teknik yang paling sesuai digunakan untuk menilai fungsi atau manfaat tersebut ya. Nah, matriks yang dibuat pada tahap 5 bisa ditambahkan kolom ya untuk menuliskan teknik valuasi yang paling sesuai. Jadi langsung saja, jadi matriksnya satu, tadi tinggal ditambahkan masing-masing kolomnya gitu ya. Yang paling akhir yang metode valuasinya ini atau tekniknya tadi, apakah pakai real market price, apakah real market price-nya, apakah langsung harga pasarnya ya atau efficient price-nya tadi, ataukah perlu shadow price-nya kalau misalnya dia terdistorsi ya, ataukah yang revealed indirect misalkan ya, direct apa indirect, kalau yang direct yang mana gitu kan, apakah replacement cost, apakah dia preventive cost ya, ataukah dia apa yang lainnya gitu ya, disesuaikan nanti yang lebih tepat. Nah, itu nanti yang akan kalian peroleh satu persatu sebetulnya ya. Ini masih secara umum ya, gambaran dari teknik-teknik yang bisa digunakan dalam penilaian SDL atau valuasi SDL ya. Kemudian tahap 7 kuantifikasi data ya, pendekatan nilai pasar masih merupakan teknik valuasi yang paling mudah, namun membutuhkan data kuantitatif masing-masing fungsi SDL yang akan dinilai. Luasan, tentu harus tahu ya luasannya ya. Penambahan atau pengurangan produktivitas, ini kalau pakai productivity approach ya pendekatannya. Kemudian kuantifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Untuk valuasi fungsi SDL yang non-ekstraktif, juga perlu data kuantitatif yang sesuai dengan teknik valuasi yang digunakan. Jadi hal-hal yang mendasar ini ya tentu kalian harus ketahui ya, luas. Kalau misalnya mau menghitung mangrove, ya luas ya harus tahu gitu kan. Hutan juga sama gitu ya, sama seperti itu. Jadi ini hal yang mendasar itu ya, atau keragaan umum dari SDL ini ya tentu kalian harus ketahui ya. Kemudian tahap 8 ini valuasi fungsi atau manfaat SDL, di mana valuasi ekonomi didapat dengan cara mengkalikan data kuantitatif dengan nilai moneter ya. Nah, ini referensinya ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu sih materi yang untuk hari ini ya, yang bisa di-share. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Bu, saya ingin menanyakan mengenai hedonic price method tadi, Bu. Ya. Kan di slide itu dikatakan bahwa dikenal juga sebagai pendekatan nilai properti. Nah, kalau di penilaian properti kan biasanya juga melihat dari sisi aksesibilitas, kemudian faktor-faktor fisiknya gitu ya, Bu. Kalau Ya. di metode ini juga mempengaruhi itu juga nggak, Bu? Terima kasih. Ya, baik, Cairina ya. Oke, ya betul. Aksesibilitas juga diperhitungkan sebagai salah satu faktor ya. Jadi pada intinya sih sebetulnya kita dalam membuat model ya, kita mencoba ya, mungkin kalian sudah dapat di ekonometrika ya, kita harus mengidentifikasi ya faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi dari harga properti tersebut. Ya, kita coba masukkan semua ya, termasuk yang tadi ya aksesibilitas dan seterusnya, itu menjadi salah satu faktor gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita buat model misalkan ya, model itu kan artinya kan kita ingin melihat kalian bayangkan kalau misalkan katakanlah variabel harga properti misalkan ya, atau misalkan harga rumah misalkan ya, dipengaruhi oleh katakanlah variabel, hanya satu variabel, katakanlah luasan
luasan misalkan ya dengan kualitas udara misalkan 2 saja. Tidak mungkin kan kalau misalkan hanya dipenuhi oleh luas dan kualitas lingkungan saja gitu kan. Pasti modelnya itu biasnya ya atau errornya mungkin besar, lebih besar ya. Nah, kita mencari model yang terbaik. Kita mencari model yang terbaik ya. Yang mana variabel-variabel yang diduga ya itu mempengaruhi harga tersebut, maka kita coba masukkan selengkap mungkin. Ya, tapi balik lagi sih sebetulnya kalau misalkan dalam model itu juga tidak mudah ya. Pasti kalian kan juga udah dapat kali ya di ekonometrik. Artinya konsekuensinya gini, kalau misalkan kita memasukkan banyak variabel, ya idealnya kan pasti banyak variabel nih ya, gitu ya. Bisa yang sifatnya internal maupun eksternal gitu ya. Nah, itu kan faktor banyak. Konsekuensinya apa? Ketika faktornya banyak, maka atau variabelnya banyak, maka sampel dari responden itu juga harus makin banyak. Ya kan? Karena kalau misalkan katakan respondennya cuma 100 misalkan ya, kemudian katakanlah variabelnya ada 15, nah itu biasanya modelnya jadi jelek ya, modelnya tidak bagus. Nah, kalau model tidak bagus artinya apa? Tidak menggambarkan kenyataan yang ada, jauh gitu kan, jauh menggambarkan keadaan yang dari yang sebenarnya gitu. Nah, balik lagi sih gitu ya, yang namanya biasanya pakai ruang lingkup gitu ya, mau sejauh mana kita melihatnya. Yang jelas variabel yang harus masuk konteksnya di sini adalah tadi atribut lingkungan, karena itu kan yang akan kita nilai gitu ya. Nah, itu wajib kita masuk dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi gitu ya. Nanti kan akan terlihat tuh mana yang signifikan gitu ya. Nah, tapi tadi kalau misalkan kita bicara idealnya ya sebanyak mungkin, tetapi implikasinya adalah kita harus banyak responden juga. Nah, cuman kan kita nggak mungkin, biasanya kalau mahasiswa itu biasanya mentoknya di 100 gitu ya, di 100 responden, atau mungkin hanya 150 gitu ya, kalau di atas itu biasanya mereka kan dikejar waktu juga gitu ya. Nah, sehingga mungkin ada, kita lihat mana nih yang kira-kira signifikan. Nah, gimana caranya? Kita lihat penelitian-penelitian terdahulu selain teori ya, dari konsep teoritis tentunya ya, kita dasarnya kan pasti dari teori, kira-kira mempengaruhi harga itu apa sih gitu kan, dari harga properti. Nah, itu kita masukkan. Kemudian kita lihat di penelitian-penelitian terdahulu di jurnal-jurnal itu yang biasanya signifikan berpengaruh nyata itu apa saja. Nah, kita bisa prioritas masukkan yang itu. Tapi tentu nanti disesuaikan dengan karakteristik di daerah yang kita teliti gitu. Dan tentunya yang menjadi wajib adalah atribut lingkungan atau SDL yang akan kita nilai itu wajib masuk gitu. Itu kira-kira Cik Irina. Baik Bu, paham Bu. Terima kasih. Oke. Baik, masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin coba mendengar dari kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira coba ini kenapa nih berubah sendiri? Coba Muhammad Al-Iqbal. Ya, Bu. Kemana ya orangnya? Muhammad. Oh ya, oke. Oke. Gimana Muhammad? Panggilannya siapa nih? Iqbal. Iqbal. Oke, Iqbal. Coba Iqbal. Jadi apa yang bisa Iqbal simpulkan dari pertemuan hari ini? Bagaimana Bu? Agak ini. Putus-putus. Oke. Apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan hari ini?
Apa suara saya terdengar jelas? Coba. Halo Iqbal. Atau yang lain? Ayo. Ya. Gimana Iqbal? Suara ibu sama saya kurang. Oke. Coba yang lain ya. Coba Afan. Baik, yang bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini itu mungkin yang pertama yaitu mereview dari konsep nilai ekonomi dari total SDAL itu ada yang use value dan non-use value. Kemudian terkait dengan penilaian ekonomi SDAL sendiri itu ada beberapa pendekatan. Misal pendekatan real market price approach, kemudian ada pendekatan non-marketnya. Nah, untuk pendekatan non-market sendiri itu ada data dari observasi pasar atau revealed preference. Revealed preference ini nanti dibagi-bagi menjadi dua, yaitu revealed preference direct proxy method dan revealed preference indirect proxy method. Kemudian pendekatan non-market selanjutnya yaitu ada stated preference. Nah, ada beberapa pandangan atau pikiran dari beberapa buku, misalnya Markandia, itu ada yang secara umum sama, tetapi hanya beberapa yang berbeda, seperti pandangan awalnya. Sama-sama di dalamnya terdapat travel coach method dan TVM. Kemudian untuk metode real market price itu konsep umumnya mengacu pada revenue atau nilai SDAL. Nah, revenue itu didapat dari jumlah SDAL dikali harga SDAL, kemudian dikurangi dengan biaya ekstraksinya. Kemudian untuk biaya, yang metode biaya itu ada teknik replacement cost. Nah, itu replacement cost yaitu seperti membuat tanggul tadi. Untuk damage cost avoided itu misalnya dari kerusakan rumah. Kemudian untuk preventive expenditure tadi itu seperti pembuatan terasering, atau human capital approach dari cost elimination itu biaya pengobatan atau ongkos bolak-balik. Kemudian ada beberapa teknik lain seperti travel cost method dan hedonic price method. Untuk pendekatan yang terakhir atau paling kalau bisa yang di paling akhir digunakan yaitu adalah benefit transfer. Nah, itu digunakan jika ada kendala seperti keuangan, waktu, pengumpulan data atau kendala lain. Nah, itu caranya meminjam atau memakai hasil studi penelitian tempat lain dengan karakteristik dan tipologi yang sama menggunakan penyesuaian tertentu gitu, Bu. Untuk tahapan penilaian sendiri yaitu tahapan yang pertama itu penentuan daerah atau wilayah yang akan dievaluasi. Kemudian tahap 2 itu penentuan tujuan atau menggunakan untuk total economic value atau neraca SDAL dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi permasalahan. Yang keempat ada identifikasi jenis dan sebaran SDAL. Yang kelima ada identifikasi fungsi dan manfaat SDAL. Dan yang keenam penentuan metode evaluasi. Yang ketujuh ada kuantifikasi data. Dan yang terakhir ada evaluasi fungsi atau manfaat SDAL. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Afan ya. Bagus sekali tadi simpulannya ya. Tapi cukup panjang ya, tapi tadi jelas saya rasa ya sudah clear ya. Oke, kalau begitu untuk Zoom-nya ya kita akhiri. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan, dipersilakan saja ya, disampaikan saja di WA grup. Kalau misalkan ada yang masih kurang clear ya. Tapi untuk Zoom-nya kita akhiri dulu ya.
Sampai sini saya akhiri ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.